الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, penduduk neraka itu berwajah hitam, gelap pandangannya, dan sangat berputus asa. Kepala mereka berbentuk seperti kubah, perawakan mereka tinggi seperti gunung, mata mereka melotot, dan rambut mereka seperti rimbunan pohon bambu. Selain di neraka untuk selama-lamanya, mereka tidak lagi mengalami kematian dan kehidupan sebagaimana di dunia. Setiap penghuni neraka akan dibungkus dengan 70 lapisan kulit. Dari kulit satu ke kulit lainnya terdapat 7 lapisan api neraka. Perut mereka berisi ular-ular dari api neraka yang desisanya terdengar oleh semua penghuni neraka seperti suara binatang-binatang buas. Mereka juga dikalungi belenggu dan rantai. Tubuh mereka dipukuli dengan palu besi raksasa dan kemudian diseret pada wajah mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa saat-saat paling mengerikan bagi para penghuni neraka adalah manakala setiap orang dari mereka merintih dan meratap, "Ya Tuhan kami, mengapa kami dikelilingi dengan berbagai macam siksa seperti ini?" Saat itu keadaan mereka terpenjara dan terbelenggu di dalam neraka. Ketika memilih untuk diam, mereka tetap tidak akan dikasihani. Seandainya mereka bersabar, juga tidak akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan kalaupun berteriak-teriak minta pertolongan, tidak akan ada yang menolong mereka. Mereka terus-menerus meratapi kesusahan, kehinaan, dan kehinaan yang mereka derita. Kehinaan dan kebinasaan yang mereka derita. Mereka diikat bersama-sama di penjara neraka untuk selama-lamanya, dalam keadaan penuh penyesalan, menerima siksaan yang bertubi-tubi, mengalami penderitaan yang pedih. Nanah dan darah terus mengalir dari tubuh mereka. Aurat mereka terbuka dan warna mereka pun berubah-ubah. Orang-orang yang celaka itu berkata, "Ya Tuhan kami, kesengsaraan telah membinasakan kami dikarenakan kami adalah orang-orang yang tersesat di dunia dahulu. Ya Tuhan kami, sudilah Engkau mengentaskan kami dari siksaan ini, karena sesungguhnya saat ini kami benar-benar termasuk orang yang beriman." Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, saat-saat yang paling menyedihkan bagi penghuni neraka adalah tatkala Allah menciptakan
menciptakan untuk mereka gunung-gunung yang memiliki tanjakan yang terjal. Mereka akan mendaki gunung tersebut dengan menyeret wajah mereka selama 1000 tahun. Ketika mereka telah sampai di puncaknya, gunung-gunung itu melemparkan mereka ke dasar neraka jahanam. Mereka pun menyesal karena telah lelah mendakinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, saat yang sangat menyedihkan bagi penduduk neraka adalah ketika mereka meminta hujan. Kemudian muncul awan yang hitam pekat dan mereka berkata, hujan akan segera turunkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Namun yang turun ternyata bukan hujan, tetapi batuan neraka yang langsung hujam ke kepala mereka dan keluar dari dubur mereka. Kemudian mereka minta kepada Allah SWT selama 1000 tahun agar diturunkan hujan kepada mereka. Suatu ketika tampaklah awan hitam di atas mereka dan berkata, ini adalah awan-awan pertanda akan turun hujan. Namun lagi-lagi yang turun ternyata bukan hujan, tetapi ular-ular yang besarnya leher unta. Siapa saja dari mereka yang digigit ular itu dengan sekali gigitan, maka rasa sakit akibat gigitan ular tersebut tidak hilang darinya selama 1000 tahun. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Kami tampakkan kepada mereka dengan siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Quran surat An-Nahl ayat 88. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, beberapa kemalangan yang akan menimpa penghuni neraka adalah mereka akan memanggil-manggil malaikat selama 70.000 tahun, tetapi tidak pernah dijawab. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya malaikat tidak mau menjawab panggilan kami. Allah pun berfirman, wahai Malik, jawablah panggilan para penghuni neraka itu. Akhirnya malaikat berkata kepada mereka, apakah yang telah kalian katakan kepadaku, wahai ahli neraka, orang-orang yang dimurkai Allah? Mereka menjawab, wahai Malik, berilah kami minum agar kami merasa puas olehnya, karena api neraka telah membakar daging-daging kami, tulang-tulang kami, kulit-kulit kami, menghancurkan tulang belulang kami dan menyayat-nyayat hati kami. Kemudian malaikat memberi mereka minuman berupa air yang mendidih. Ketika minuman itu mereka pegang, rontoklah jari-jari mereka. Ketika air itu telah dekat dengan muka mereka, serta merta mata dan hidung mereka rontok berjatuhan. Dan ketika air itu telah masuk ke perut, usus dan hati mereka pun meleleh. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara kemalangan yang akan menimpa penghuni neraka adalah ketika mereka menginginkan suatu makanan, maka akan dihidangkan kepada mereka suatu makanan yang terbuat dari kayu zakum. Ketika mereka menyantapnya, semua isi perut dan otak mereka menjadi mendidih. Kemudian mulut mereka akan mengeluarkan nyala api yang menjilat-jilat, dan semua anggota tubuh pun rontok dan berjatuhan di antara kedua telapak kakinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk kepedihan yang akan dialami oleh para penghuni neraka adalah mereka akan diberi pakaian yang terbuat dari jaran timah dan tembaga. Ketika pakaian itu dikenakan pada mereka, terkupaslah seluruh kulit mereka. Orang-orang yang celaka itu berada dalam neraka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Semua orang yang lapar pasti akan menginginkan pakaian, kecuali penghuni neraka. Setiap orang yang telanjang pasti membutuhkan pakaian, kecuali penghuni neraka. Dan semua mayit pasti mengendaki suatu kehidupan, kecuali penghidupan neraka. Karena sesungguhnya mereka itu selalu mengendaki kematian, tetapi mereka tidak bisa mati. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ada beberapa orang dari umatku yang akan diangkat dari dalam neraka setelah 1060 tahun.
Mereka adalah orang-orang yang gemuk karena daging, tapi kurus kering dari agama. Mereka adalah orang-orang yang memakai baju, tapi telanjang dari ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui banyak hal tentang kehidupan dunia, tapi lalai terhadap kehidupan akhirat. Mereka adalah para pedagang yang mengikuti hawa nafsu dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang mereka inginkan. Allah sama sekali tidak mempedulikan mereka dari pintu manapun mereka akan masuk ke neraka. Allah SWT berfirman kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, ketahuilah bahwa orang-orang yang suka mengingkari janji dan amanah, wajahnya akan diseret ke dalam neraka. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka jahanam, semua anggota tubuh dan hati mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat sendiri-sendiri. Allah berfirman, neraka Wail diperuntukkan bagi orang yang mengingkari janji dan melanggar amanah. Wahai Musa, ketahuilah bahwa mereka akan disalib di atas pohon zakum. Lalu api neraka akan masuk melalui dubur mereka dan keluar melalui mulut, kedua telinga dan kedua mata mereka. Allah berfirman, wahai Musa, ketahuilah bahwa orang yang suka mengingkari janji dan amanah itu benar-benar akan diborgol bersama setan dalam satu rantai yang akan digantungkan ke lidahnya. Lalu otaknya akan mengalir melalui kedua lubang hidungnya. Dia sama sekali tidak bisa tidur dan merasakan kenikmatan. Seorang kafir akan mengharapkan kematian agar terbebas dari siksaan neraka. Demikian halnya dengan orang yang suka melanggar janji, berbuat zina, memakan barang riba, dan meninggalkan sholat. Mereka akan disiksa di dalam neraka selama beberapa abad. Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya seluruh air lautan menjadi tinta, semua pepohonan menjadi pena, dan seluruh manusia dan jin menjadi penulis, niscaya semua pena itu akan rusak, seluruh manusia dan jin itu akan binasa, dan seluruh air lautan itu akan habis untuk menulis bilangan umur neraka jahanam sebelum angkanya tertulis semua. Itulah yang diterangkan Allah dalam Al-Quran ketika berfirman, labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Quran surat An-Naba ayat 23 sampai 26. Saat dan baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah yang dimaksud dengan berabad-abad itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, satu abad di akhirat itu sama dengan 4.000 tahun di dunia. Baginda Nabi SAW bertanya, setahun akhirat itu terdiri dari berapa bulan? Malaikat Jibril menjawab, 4.000 bulan. Rasulullah bertanya, berapa harikah satu bulan di akhirat? Malaikat Jibril menjawab, 40 hari. 4.000 hari. Baginda Nabi SAW bertanya lagi, berapa jamkah dalam satu hari di akhirat? Malaikat Jibril menjawab, 70.000 jam, di mana setiap jam itu sama dengan setahun di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW bahwa pada hari kiamat kelak akan muncul makhluk dari neraka jahanam bernama Quraisy. Ia terlahir dari seekor kalajengking. Kepalanya berada di lapisan langit yang ketujuh dan ekornya berada di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Ia akan berteriak sebanyak 70 kali mencari musuh-musuh Allah. Siapakah orang yang di dunia dulu pernah menantang Zat yang Maha Penyayang? Siapakah orang yang pernah memerangi Zat yang Maha Penyayang? Malaikat Jibril bertanya kepadanya, hai Quraisy,
apa yang engkau inginkan? Quraisy menjawab, aku mencari 5 golongan manusia. Manakah orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang suka minum minuman keras, dan orang-orang yang bercakap-cakap tentang urusan keduniaan di masjid. Setelah semua orang yang termasuk ke dalam 5 kelompok di atas terkumpul, Quraisy menelan mereka semua ke dalam mulutnya dan memuntahkan ke neraka jahanam. Untuk itu marilah kita senantiasa memohon perlindungan Allah agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang celaka seperti mereka. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada. Demikian sekelumit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.